Itu siapanya ini Bu? Adik saya. Siapa Bu? Adik saya. Adik. Ya. Nah, kan sudah meninggal, kira-kira reaksi dari keluarga seperti apa Bu? Saya mohon keadilan. Karena tidak ada pemalsuan orang di dalam surat ahli waris. Tidak ada pemalsuan. Tidak ada yang orang buat dalam pemalsuan apapun. Dan itu yang orang mohon keadilan. Jadi korban ini ditahan karena dugaan pemalsuan, Iya. begitu Bu? Iya. Iya. Kemudian di dalam tahanan itu bagaimana Bu? Dia sakit atau? Sudah beberapa kali sakit, dibantar, dan kami mohon untuk penangguhan, dibuat surat permohonan, tapi semua diabaikan. Dan itu bukan cuma adik saya, tapi dengan orang tua saya. Jadi langkah selanjutnya dari Ibu selaku pihak keluarga Saya mohon seperti apa? keadilan. Orang tua saya pun saya mohon untuk dikeluarkan. Tolonglah nurani, hati nurani polisi. Sebelum berapa kali adik saya dibuat diintimidasi di dalam, dan dia menyatakan selalu cerita sama saya setiap saya berkunjung. Diintimidasi, dibuat moped 21 dan akan dibawa ke Malending, seakan-akan dibuat mereka jadi stres, tertekan, dan macam-macam dibuat. Dan dia melapor ke saya, dan setiap dia menyatakan bahwa dia kaki sakit, dia bilang kita kalau mau nyandak mau bawa ke kita kasih keluar, kita boleh mati di situ. Dan pernyataan itu dia dengar ada yang menyatakan di dalam. Dia memeriksa kakinya, dia bilang, dokter, tolong kalau mau Nina kasih keluar lebih tembak ke kita di dalam. Kita sudah mampu. Kita tersiksa. Karena dia pembuluh darahnya itu sudah infeksi, dan saya menyaksikan. Mereka ambil di dalam rumah dengan tidak cara manusiawi. Dan saya saksi, dan saya trauma. Dan kedua, adik saya meninggal di tangan saya. Saya mohon keadilan. Nama Bu? Bu, sekarang kan datang di Polda itu tujuannya seperti apa? Apakah akan membuat laporan atau peristiwa seperti apa? Terjadi di rumah mereka ambil itu, saya tidak didampingi oleh PH. Cuma saya didobrak, dimatikan lampu satu malam. Saya tidak HP mati, dan saya mengatakan paginya dia bertelepon bahwa kalau ibu nak buka pintu saya akan dobrak. Tolong hubungi orang PH. Saya mau hubungi bagaimana Pak? Ini cuma dalam, saya di dalam, dia di luar. Saya mau hubungi bagaimana? HP saya mati. Nah, mulai di situ dia dobrak pintu. Dan disaksikan dengan dua anak saya, SMP dan SMA. Siapa yang dobrak Bu? Kami. Dan itu mereka masuk dan mengambil, tidak menunjukkan, dan saya tidak pernah membaca satu kertas apapun, mengambil orang tua saya. Tolong keadilan. Jadi Adik saat saya ini- terpaksa dibawa. Kalau saya tidak mengingat, saya tidak punya anak saya yang pergi. Tapi adik saya mengalah. Dia bilang biar kita yang bawa. Dalam terbaring dan tempat tidur, saya mengatakan kepada penyidik, sampai dia pun kencing, dia harus pakai pispot di dalam kamar. Dia pun dalam kamar harus tidak bisa berjalan ke kamar mandi. Jadi dia harus ditenteng, dan itu di bawah dengan orang tua saya. Dan saya saksikan mereka membawa di Bayangkara. Dia itu ada rekam mediknya untuk bisa diberikan kepada dokter, tapi semuanya diabaikan. Rekam mediknya diabaikan oleh Kanit. Saya mohon keadilan. Ini sudah terlambat dan dia sudah meninggal. Saya mohon orang tua saya dikeluarkan. Jangan kalian buat dia seperti itu. Dan dia belum tahu bahwa dia sudah meninggal. Adik saya, tolong. Kapolda, tolong. Saya tidak bersaudara dengan ibu yang katanya sama fam dengan tidak. Dan selalu mereka menyatakan ini adalah atensi Kapolda. Tolong keadilan. Cuma secari kertas yang mengatakan orang memalsukan, di mana palsuannya itu, tidak ada orang palsukan. Jadi tolong saya tidak, keluarga kami tidak, malahan coba kalian sebagai wartawan, saya itu lurah
Dia yang bertanda tangan di situ dan dia mengaku dia tidak bertanda tangan. Ada apa ini? Itu ada saksi. Di dalam kertas itu ada saksi dua dan saya sudah punya dokumen itu yang menyatakan bahwa dia yang bertanda tangan. Ada apa ini? Saya bertanyakan ada apa ini? Saya mohon keadilan untuk adik. Saya sudah meninggal. Tolong orang tua saya. Langkah hukum selanjutnya yang Ibu tempuh Saya sudah lapor. seperti apa, Bu? Saya sudah lapor Lapor ke mana, Bu? ke Komnas HAM, ke Ombudsman, ke Prabowo, ke Gibran. Saya sudah viralkan semua. Memohon keadilan. Tuhan tolong adik saya meninggal. Kalau tidak sampai tidak dibawa nanti sudah tidak berdaya. Kami dari sini mengambil dia setelah mereka mengeluarkan penambuhan dan kami langsung bawa ke rumah sakit. Dan itu sudah parah. Tapi kami bermaksud untuk membuat dia sembuh. Tapi dokter sudah semaksimal untuk Tanggal 25 Maret. ya. Dan itu mereka ambil di rumah, mengangkat dia dari tempat tidur. Ketika dia baru pulang dari rumah sakit, habis kontrol, saya sampai mempersilahkan penyidik atau siapa tidak tahu datang di rumah, silakan duduk dulu Pak. Saya akan mengantar makanan untuk suami saya bekerja tugas malam. Tapi mereka cegah saya. Saya berpikir ada apa ini? Ada apa ini dia? Saya persilakan duduk Pak, bisa tunggu sebentar, silakan. Saya tidak mengatakan bahwa mereka ini, malah mereka cegah. Ternyata tidak tahu itu siapa penyidik atau tidak tahu. Mereka menunggu penyidiknya, anak buahnya. Tapi saya tidak tahu. Dan saya dicegah. Cuma itu saya kunci pintu. Saya tidak mau keluar. Saya menelpon suami. Saya tidak bisa bawa makanan. Saya bertelepon dengan pihak saya 30 kali. Tidak diangkat teleponnya. Sampai saya mengeluarkan kata kepada penyidik dan kami, kalau kalian kan berteman, tolong anak yang telepon. Dan saya tahu mereka berteman. Nama, Bu? Nama lengkap? Nama saya Treli Stella Fiono Kolowai. Ya, kalau bagi kami, saya juga bagian dari PH, pengacara, dan juga keluarga saya yang korban. Keponakan saya yang ditahan dan akhirnya meninggal dunia. Dan juga kakak saya yang ada di tahanan sekarang ini. Berapa yang ditahan, Pak? Dua. Dua. Iya. Jadi kan kita sudah minta penangguhan, bermohon penangguhan untuk 2 orang, tapi hanya diberikan 1 orang. Ya, jadi ini kakak juga ini sakitnya kronis, Pak. Jadi perlu juga ada pengobatan, ada tindakan pengobatan untuk selanjutnya. Tapi bagaimana mau mengobat kalau dia ditahan di dalam ini? Itulah, makanya saya mau sampaikan juga bahwa persoalan ini yang dilaporkan oleh omnya itu sebenarnya itu putar balik. Itu membuat satu keterangan dusta. Karena saya sudah mendapatkan bahwa keterangan laporan polisinya itu, ini saya bawa. Ternyata laporannya itu terbalik. Dia mengatakan bahwa dia yang menang dalam perdata. Padahal kami yang menang. Ini putusannya ini. Dan ingkrah di Mahkamah Agung. Dan sudah dieksekusi. Bayangkan itu. Ini surat dari kejaksaan. Memang saya punya rencana mau cari DP laporan, tapi tidak akan mungkin diberikan. Tapi syukur Tuhan buka semua. Ternyata mereka punya P21 itu dikembalikan karena tidak lengkap berkas. Kemudian tahanannya mau ditahan. Jaksa juga takut karena kondisi kesehatan itu. Mereka tidak mau ambil risiko. Maka P21 dikembalikan dan ini surat dari kejaksaan. Apa bunyinya? Saya mau baca dulu, Pak. Pada tanggal 10 Oktober 2023 bertempat di Tanjung Merah.
AKBP Alamsyah Sibuan, Pak, terkait dengan ada salah satu tahanan Polda Sulut yang meninggal di rumah sakit dan pengeluhan dari keluarga korban ada tindakan yang tidak tepat dilakukan dari pihak penyidik Polda Sulut. Seperti apa, Pak? Ada klarifikasi apa? Ya, jadi begini ya, terkait dengan adanya kasus ya perkara ya kasus pemalsuan surat ya, yang mana ini berdasarkan LP nomor 612 bulan 10 tahun 2023 tanggal 21 November 2023 ya. Ini pelapor atas nama Ruwaung Arnold Kolowai ya, terkait dengan pemalsuan surat yaitu surat tanah ya. Nah, kasus ini ditindaklanjuti oleh penyidik. Nah, dalam prosesnya ya ini tidak ada penahanan. Kemudian kasus berjalan lancar P21 ya, P21 di bulan 19 Desember 2024. Pada saat mau penyerahan tersangka ya, ini tersangka pindah-pindah atau tidak kooperatif ya, tersangka pindah-pindah dan tidak kooperatif sehingga ditimbulkan surat DPO ya. Dalam pencarian DPO ini kemudian di tanggal 25 Maret 2025 ini yang tersangka berhasil ditangkap, kemudian dilakukan penahanan ya, dilakukan penahanan. Jadi tidak benar kalau seandainya ada perlakuan yang tidak baik terhadap tersangka. Nah, dalam proses penahanan ya, beliau ini ada penyakit ya, penyakit katanya masalah penyempitan pembuluh darah. Kemudian ada keluhan, dilakukan pemeriksaan dari dokter kita, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari Rumah Sakit Bayangkara memberikan rekomendasi ya untuk berobat. Nah, dari keluarga atau pengacara itu mengajukan penangguhan penahanan ya, dan tersangka ditangguhkan tanggal 8 Mei 2025 ya. Setelah ditangguhkan, korban dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, pulang ke rumah. Nah, kita dapat kabar bahwasannya di tanggal 14 Mei atau 15 sebelumnya hari ini ya, itu tersangka meninggal dunia. Seperti itu. Oke. Pak, ini hanya pengakuan. Beliau ditahan karena tidak kooperatif. Ya, sehingga dimunculkan surat DPO. Ya. Setelah tertangkap, kemudian dilakukan penahanan. Dan dalam proses penahanan, ya, beliau ada keluhan, ya, sehingga dari penyidik, ya, koordinasi dengan keluarga maupun pengacara itu memberikan surat penangguhan untuk berobat atau melakukan operasi katanya, ya. Tersangka itu meninggal dunia. Artinya dalam proses kepolisian itu tidak ada masalah. Dalam kasus ini ada dua tersangka.
Satu atas nama Henry Alan Konstantin, ini almarhum ya. Kemudian yang kedua atas nama Julien Lince Johannes, ya. Masalah di sini sekitar 71 tahun. Ya. Nah, terkait dengan permohonan penangguhan, ini jadi bahan pertimbangan daripada penyidik. Apakah ini ditangguhkan atas dasar permohonan dari keluarga atau memang bisa dilakukan penahanan? Karena apa? Proses ini proses untuk penyerahan tersangka ke kejaksaan. Artinya kasus atau administrasi penyidikan ini sudah P21. Ya. Nah, jadi mau proses penyerahan tersangka ke kejaksaan. Tapi Jangan membuat isu yang tidak benar. Kasus sudah lengkap P21. Ya. Namun dikarenakan ada koordinasi ya terkait dengan ini, sehingga memang betul ada kasus surat P21A karena kelamaan untuk penyerahan tersangka. Jadi kejaksaan mana tersangkanya kalau belum diserahkan? Secara administrasi sekarang kan ada aplikasi. Jadi mau tidak mau memang dikembalikanlah P21A namanya. Nah, ini sekarang sudah diproses sama penyidik untuk koordinasi dengan kejaksaan untuk melaksanakan P22.